Pameran dagang terbesar di Indonesia pada tahun ini yaitu Trade Expo Indonesia 2025 turut menunjukkan dukungan penuh dari ekosistem badan usaha milik negara atau BUMN. Dua raksasa BUMN yakni PT Bank Mandiri dan PT Pertamina tampil secara dominan dalam penyelenggaraan kali ini. Keduanya tidak hanya hadir dengan membuka stand pameran skala besar, namun juga tercatat sebagai sponsor utama Trade Expo Indonesia 2025. Partisipasi kedua entitas ini memiliki makna strategis yang lebih mendalam. Seperti diketahui, Bank Mandiri dan Pertamina merupakan dua pilar fundamental yang asetnya menjadi fondasi bagi pembentukan lembaga pengelola investasi Danantara. Kehadiran dua perusahaan plat merah ini juga sebagai kontributor utama yang dapat dimaknai sebagai sinyal kuat dari komitmen seluruh ekosistem Danantara. Ini adalah bentuk dukungan kolektif untuk menyukseskan agenda utama pemerintah dalam mendorong akselerasi ekspor nasional ke panggung dunia. Ali, mungkin boleh dijelaskan di trade yang disebut-sebut sebagai expo terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia 2025, keterlibatan dari Danantara Indonesia sendiri seperti apa? Ya baik, ya hari ini kita bisa melihat ya event yang sangat besar dan saya melihat sangat sukses ya, dan hopefully kedepannya akan terus bisa bertumbuh lebih besar lagi eventnya. Dan teman-teman kita di portfolio Danantara ada beberapa yang ikut berpartisipasi, dan of course we want to make sure a lot of these companies juga bisa support dari sisi transaksi trade finance kedepannya dan juga dari sisi perdagangan untuk mendukung banyak pertumbuhan trade growth ya, baik dari Indonesia dengan negara regional atau dengan internasional. Pemirsa melaporkan langsung dari AIS BSD City Tangerang dari Trade Expo Indonesia 2025, CNBC Indonesia sebagai media partner pada hari keempat pelaksanaan TEI 2025 ini. Yang bisa kami informasikan adalah pada hari ini tidak lagi berkaitan dengan acara-acara yang seremonial atau pembukaan atau sekadar pameran, tapi lebih ke arah yang lebih substantif dan juga teknis. Kalau kita bedah lebih dalam berkaitan dengan acara pada hari ini di hari keempat pelaksanaan TEI adalah acara yang lebih substantif, yaitu mulai dari forum bisnis, kemudian ada seminar dan juga workshop yang memang bersifat atau membahas soal teknis dari bisnis itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga pada hari ini memang sudah cukup banyak, ada puluhan sesi yang dilakukan secara bersama-sama atau secara paralel di ruangan-ruangan hall yang berada di AISBSD City Tangerang, di mana tema besarnya sangat jelas, yaitu berkaitan dengan perluasan penetrasi ekspor secara spesifik. Dan hari ini bisa dikatakan juga adalah menjadi mesin utama dari acara TEI secara keseluruhan, di mana para eksportir Indonesia mulai dari skala UMKM atau dari skala kecil hingga skala korporasi besar ini dibekali peta jalan dan juga dibekali strategi bagaimana caranya mengangkat produk-produk mereka supaya bisa berdaya saing dan juga memasuki pasar-pasar. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, yang dilakukan adalah bukan saja meningkatkan produk yang sudah ada itu sendiri, tapi juga pada saat ini atau di momentum atau di kesempatan ini diadakan juga upaya untuk menjelajahi pasar-pasar baru atau pasar-pasar non-tradisional. Dan ini adalah menjadi upaya yang sangat agresif dari pemerintah untuk melakukan diversifikasi ke pasar non-tradisional, dimulai dari Kementerian Perdagangan sendiri sudah secara khusus menggelar seminar untuk membedah potensi bisnis ke Amerika Latin dengan fokus perjanjian dan juga pemanfaatan dari SIPA bersama dengan Peru dan juga Chile. Kemudian kalau boleh kami ceritakan juga secara lebih detail lagi, agenda berkaitan dengan hari ini adalah di mana benua Afrika juga mendapatkan perhatian yang cukup serius, di mana KBRI Windhoek ini memimpin forum untuk menjajaki peluang strategis di Angola dan juga Namibia. Sementara itu ada KBRI Yaounde yang juga secara spesifik membahas berkaitan dengan peluang investasi, penempatan profesional Indonesia di Kamerun. Kemudian ada lagi juga berkaitan dengan pasar Timur Tengah yang tidak juga ketinggalan menjadi fokus dengan seminar khusus, yaitu membahas potensi bisnis Uni Emirat Arab dan juga Iran, terutama pasca implementasi perjanjian dagang PTA dengan Iran. Dan sambil menjajaki pasar baru pemirsa, yang juga diikuti oleh upaya untuk memperkuat cengkeraman di pasar-pasar utama juga terus dilakukan. Misalnya dari KBRI Washington DC ini juga menggelar forum yang cukup penting untuk membantu eksportir untuk menavigasi dan juga mengikuti tantangan dan juga standar untuk masuk ke pasar global. Dan untuk menembus pasar Uni
Uni Eropa sendiri yang merupakan atau juga merupakan pasar tradisional target ekspor produk Indonesia lewat ITPC Hamburg memberikan panduan khusus bagi produk agrikultur Indonesia agar bisa bersaing juga di pasar Jerman dan juga Uni Eropa. Kemudian kalau boleh kami ceritakan pada sore hari nanti juga Kementerian Perdagangan juga akan memanfaatkan skema EU-SIPA bagi para profesional Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan juga agenda-agenda lain serupa ini diadakan secara bersama-sama secara paralel yang memang tujuan utamanya adalah bagaimana caranya meningkatkan produk-produk lokal supaya bisa berdaya saing di pasar global, tapi di sisi lain juga untuk membuka pintu-pintu pasar yang baru untuk dimasuki oleh pasar Indonesia. Dan memang kalau boleh kita simpulkan di hari keempat dari pelaksanaan TEI 2025 sendiri adalah bisa dikatakan bahwa hari ini adalah hari yang cukup padat dan juga sangat strategis bagi para eksibitor dan juga para pelaksana, di mana memang fokus beralih dari fokusnya dari pameran lebih ke eksekusi strategi dagang. Dan puluhan sesi ini memang dirancang untuk memberikan kunci yang spesifik bagi pelaku usaha untuk membuka pasar di berbagai belahan dunia, dan kami akan terus memantau informasi lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2025 hingga hari terakhir. Tetaplah bersama kami, namun demikian informasi yang bisa kami sampaikan, CNBC Indonesia Beyond Business.